Di mana saudara, setiap keluarga, saya katakan tadi, menjadi kesaksian. Ya. Kalau orang masuk ke rumah kita, tinggal di tempat kita, latar belakangnya apapun, berapa tahun kemudian dia akan menyembah Yesus, menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan. Saya pernah bekerja 10 tahun di bank. Hampir semua karyawan di bank itu mendengar Injil, dan sebagian besar menerima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan. Tidak berubah agama, ada yang berubah agama. Saudara, kita rindu gereja. Yang paling kecil adalah rumah tangga. Itu gereja yang sehat. Kalau rumah tangga udah baik, Pak Pendeta yang hadir banyak di sini, gereja kita pasti sehat. Amin. Persembahannya nggak pernah sedikit, Pak. Bukan hanya persembahan uang, persembahan hidup. Kalau ulang tahun atau pesta apapun, kita akan gampang karena mereka menjadi dewasa. Makanya keluarga nanti kan mungkin sama kerja atau satu tidak kerja. Suami dan istri punya pendapat masing-masing. Saya kemarin ketemu sama orang, nggak satu jemaat, saya tanya, kenapa istri tidak kerja? Karena saya rindu istri saya tidak kerja. Ada orang, kami suami istri ingin kerja bersama, kenapa? Luas ladang yang harus dituai, luas ladang yang harus dijangkau, saudara. Ya, itu penting. Makanya diskusi. Tidak ada soal dosa kerja bersama atau tidak kerja, ya kan? Persoalannya bagaimana kita manage waktu, kita manage roh, jiwa, dan tubuh kita, kebersamaan mengundang Tuhan di dalam keluarga. Amin. Karena Pak, rumus tentang kebenaran yang dipersatukan Tuhan tidak menceraikan, ini akan kita baca nanti, saya lihat di acaranya. Itu sudah jelas. Bagi kita tidak ada perceraian kecuali karena kematian dan Tuhan Yesus datang kedua kali. Karena begitu Tuhan Yesus datang kedua kali, kita terangkat, kita nggak ada suami istri lagi, kita saudara. Makanya saudara, ini penting sekali bagi kita. Itu sebabnya keluarga, mari bangun kedewasaan. Amin. Kedewasaan itu proses. Ya. Saudara, kalau keluarga nggak dewasa, bahaya. Pertama, dewasa rohani, menjadi pelaku firman Tuhan, saksi dan amanah agung, dan perlu terus dimuridkan. Makanya sebaiknya walaupun sudah kawin, sudah berkeluarga, tetap memuridkan. Di dalam buku dia katakan apa? Konseling pranikah dan konseling postnikah. Karena sudah keluarga banyak masalah yang muncul, banyak pergumulan, apalagi dengan anak. Kita perlu yang namanya pembangunan rohani yang terus-menerus. Ya. Saudaraku, bukan hanya berbicara apa yang kau makan, minum, dan pakai, tapi kemana kita bawa keluarga ini. Apalagi ini akhir zaman ya. Nanti paling gawat kan sekarang ini Pak, anak-anak kecil apa? Hidup dengan gadget, hidup dengan lingkungan yang salah. Kemana kita bawa anak-anak kita? Kalau kami generasi baby boomer itu agak beda. Anak kami sudah merdeka ya. Bayangkan anak paling besar 38 tahun, nomor 2 33 tahun. Agak sedikit beda. Ini penting, kalau nggak dewasa rohani, nanti kita bilang gini, siap najolo keluarga kesongan hidup. Nanti kan ngerti sendiri dia itu. Lalu kita serahkan kepada alam, kepada lingkungan. Kita tahu Korintus berkata apa? Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Pergaulan yang baik mengubah kebiasaan yang. Coba kalau pergaulannya baik, kondusif, rohani. Kita sering nyanyi, lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Tapi banyak orang anaknya nggak dikasih sering ke gereja. Bisa juga karena gerejanya nggak sehat. Tapi kita bicara asumsi gereja yang sehat. Anak-anak harus sering di gereja, di rumah Tuhan. Ini yang penting begitu. Suami istri, mari nanti bangun kedewasaan rohani. Amin. Jangan karena sibuk, ya, karena punya jabatan. Ya. Saya ketika saya jadi pemimpin, Pak, saya tak muridkan mahasiswa Universitas Islam beliau di Gambar. Kita muridkan, kenapa? Takutnya itu bilang Tuhan begini, berkatmu, jabatanmu
keuanganmu dari aku. Kalau lupa sama aku, dia cabut. Sederhana, dia kutip sedikit aja kita misalnya sakit, kita nggak bisa bergerak, perusahaan paling berapa lama bisa kasih? Saya pernah SBM, kan ngerti. Ya bulan pertama kasih gaji, selama-lamanya. Itu sebabnya saudara, saya katakan tadi, keluarga yang sehat adalah mendahulukan kerajaan Tuhan daripada segala. Amin. Kemudian kedua adalah dewasa keuangan. Ya. Keluarga yang bisa bertahan dewasa keuangan bukan hanya mencari uang. Ada saya kenal orang baru kesaksian. Setiap kami ketemu di rumah makan, dia di situ terus banyak. Mereka hidup tidak pernah masak sendiri kali ya. Sehingga boros tuh. Mungkin punya penghasilan tapi tidak bisa mengelola keuangan. Kalau menurut teori ekonomi, persentase konsumsi itu hanya kalau bisa 60% kalau gaji masih UMR. Tapi kalau makin tinggi harus makin kecil 30%. Kalau kita nggak ngerti, nggak bisa mengelola keuangan. Asal ada promosi COD. Maka ibu-ibu di sini luar biasa, pasti bisa mengatur keuangan. Amin. Sebenarnya ini penting. Sementara saudara kita harus tahu ketika anak kecil dia akan makin besar. Sebentar lagi dia masuk SMP, SMP-nya harus yang umur kan. Masuk SMA, pinginnya masuk ke DEL atau ke sekolah yang bagus. Kalau di Medan sampai kelas 1 bisa. Anak saya, cucu saya di IPK itu SD itu uang sekolahnya sangat mahal, uang masuknya sampai 40 juta. So kalau misalnya suami istri tidak bisa mengelola keuangan, ini penting. Maka setelah kita hadirkan Yesus dan buat mereka bersatu di dalam kedewasaan mengelola keuangan. Amin. Anak kami yang kecil itu tamat dari Amerika, dari lupa saya namanya, udah tua ya. Bayangin saudara, gimana kita sekolahkan kalau dulu kami boros misalnya. Hamba Tuhan gajinya 30 hari sebulan, pas perlu, pas ada. Kalau kumpulkan dari perkumpulan jemaat nggak cukup. Sini. Kalau tidak bisa mengelola, pengelolaan keuangan ada model dua. Model secara common sense, dan kedua adalah sabar. Ini penting. Siapa yang menabur pasti menang. Banyak rumus kebenaran ini. Yang paling tahu adalah saya, istri saya dan Tuhan. Bagaimana mengelola. Ini penting. Ketigalah dewasa, intelektual, mental dan komunikasi. Kita sering nonton YouTube. Bagaimana kalau datang mertua? Bagaimana kalau datang Eda? Karena saudara, persoalan terbesar di suku kami, saya suku Karo, Simalungun, itu banyak. Nama Edanya Pak, yang mertua Pak ya. Tapi kita dalam Tuhan beda ya, karena surga kita hadir. Amin. Ini perlu kedewasaan mental. Kalau saya lihat tadi bapak yang mimpin hujan, lagunya firman pengajaran kan, agak beda ini kan. Sementara mungkin yang lain dari Proskunio ya kan, lagunya beda. Ada lagu dari, misalnya dari Surabaya itu kan, suka-suka mertua. Maksud saya, kita bisa latar belakang. Tapi ketika kita bersama dengan Roh Kudus, pemahaman tentang kedewasaan intelektual itu besar. Muncul saudaraku yang dilayani orang tua kita ini kebetulan mungkin dari Volbum sana. Begitu ada kamar mandi, air semua sudah mandi, ada dulu pelayanan misi kita begitu. Begitu datang dia di Jawa Barat tuh, dilayani datang ke rumah. Bukan dia mandi begitu, dia masuk ke bak. Padahal sudah capek nimba. Siapa tahu ada keluarga kita begitu kan. Ada lagi dulu saya kenal orang datang ke rumah kami, saya bawa supir saya letakin sikat gigi saya disikat, bisa pakai ini Pak. Maksud saya kedewasaan kita Pak. Kalau kita nggak bisa, apalagi kita akan bertumbuh. Ulangan 28 ayat 13 berkata, orang yang baik-baik mendengar firman Tuhan dan melakukan dengan setia, dia akan tetap naik, tak pernah turun. Dia menjadi kepala bukan ekor.
jadi kepala itu tidak gampang. Ini penting buat kita. Itu sebabnya kita perlu intelektual maju terus. Ya, belajar tentang semua. Ya, guru Nika, saya lihat namanya ada SM. Mari belajar terus. Karena apa? Dunia ini memerlukan orang yang menjadi garang. Bagaimana caranya kalau intelektual itu dapat maju? Intelektual bukan harus sekolah. Ya. Murid Tuhan Yesus tidak sekolah secara formal, tapi dia mau dimuridkan, dia mau berubah keluar dan berubah ke dalam. Komunikasi yang baik kita perlu kesabaran, perlu bukti. Ya. Harus belajar namanya mungkin konsep, membedakan antara masalah dan bukan masalah, mendesak dan mana yang terpenting. Karena kadang-kadang kita pikir ini masalah, belum tentu. Kadang-kadang kita pikir masalah itu sebenarnya akibat daripada sesuatu yang kita tidak bisa perbaiki dalam hidup kita. Saya tadi kan boros tadi di sana. Kita bilang boros sekali sedikit. Memang kalau itu udahlah, ini pemboros ini. Persoalannya asumsi hidupnya berbeda. Mungkin dia dulu orang kaya, gaya hidupnya mewah. Makanya tadi kedewasaan itu adalah komunikasi yang baik. Amin. Kemudian dewasa dalam dewasa biologis penting. Saya kira seharusnya sudah konseling sama dokter ya. Karena ini penting. Orang-orang sekarang ngerti. Contohnya ini, kawin umur sudah agak tua. Lalu bagaimana punya anak nanti? Sulit, sibuk semua. Sampai sekarang ada yang berpikir begini, simpan dululah anak kita di bank sperma. Itu hal yang mungkin terlalu jauh ya. Saudara, ini saya mau ajak kita yang dari awal, dari sini kita perlu tahu bagaimana perkembangan anak kita, kedewasaan biologis mereka harus dikonseling. Kalau tanpa sadar dia menganggap biologis adalah seperti film-film yang tidak benar, itu harus dibenahi, saudara. Kita harus berdoa sungguh memahami bagaimana mau Tuhan. Coba sepanjang-panjang ya, nanti belajar aja sama orang-orang paham ya. Karena saya konseling murid-muridan gitu, ada yang udah tua nggak ngerti, pulang dia tanya saya gimana sebenarnya Pak gitu, tapi itu konsep yang lain. Makanya perlu ya, makanya wanita punya pembimbing wanita yang akan mengajarkan ya, bagaimana nanti mendidik anak, bagaimana siklus kehidupan dan sebagainya. Terakhirlah dewasa sosial dan karakter. Kita bersosial ya. Apalagi sini forum, saya pemimpin forum biasa ya. Jadi kita ngerti ngadapin lingkungan, gimana kita harus bersosial ya. Untuk saya dulu sering di magang sama Pak Aulwan ya. Kalau ada persoalan seplik dulu waktu kami mulai, ya kami undang dulu. Harus mengerti gimana, karena kita menghadapi. Apalagi nanti Tuhan izinkan kita pergi ke bangsa-bangsa. Mazmur 28 katakan, terlalu sedikit bagi kita minta yang kecil, mintalah bangsa. Saya hampir tiap berapa bulan kami kumpul ya, berbagai suku, kaum dan bahasa, Myanmar, dari Arab semua. Kita harus belajar dewasa dalam sosial ya. Apalagi sekarang ini kita harus ngerti bagaimana masuknya penyakit masyarakat ke dalam komunitas tanpa kedewasaan sosial. Bapak Ibu pendeta, gereja kita perlu namanya penangkal penyakit sosial, patologi sosial. Ini penting ya. Mencegah narkoba masuk gereja kita. Apa yang perlu kita lakukan? Bagaimana hubungan kita dengan polisi dan sebagainya ya. Kami ambil orang narkoba, taruh di gereja, kita detox, kita ajari dia. Ini pembelajaran kepada pemuda kita. Ini kau lihat nih, kalau sudah bekas narkoba, sangat sulit berubah. Jangan coba-coba. Itu sebabnya Bapak Ibu, keluarga ini kita doakan. Karena dari tadi nyanyinya luar biasa, dari lintong linta, dari baliki. Doa supaya kalian jadi orang yang diberkati.
Itu penting sekali. Kemudian firman Tuhan yang terpenting adalah apa yang dipersatukan Tuhan jangan dipisahkan oleh manusia. Kemudian tidak ada perceraian. Sudah tahu ayatnya kan? Bisa baca nanti. Karena kalau cerai bukan karena mati, kemanapun adalah zina. Makanya Bapak Ibu kita semua di sini harus jaga itu. Ya. Apalagi pendeta-pendeta kan sayangnya, tolonglah, sudah keputusan pengadilan katanya. Mana pengadilan surga atau pengadilan bumi sekarang ini penting kan? Ini penting. Itu sebabnya daripada memperbaiki dan mengobati, lebih baik mencegah. Ambil keputusan. Sekali baru mega, sekali jega, tetap jega sampai selama-lamanya. Boleh begitu ada men? Ini penting. Jangan nanti gara-gara nggak kedewasaan sosial digesek-gesek lah itu kan. Ya itulah, kalau gini, besar kali gajimu, kesini nggak ada, kemana tak ada, kesini tak ada, udah itu jangan. Kebetulan mantu saya orang Jawa, nggak kerja, sekarang mulai kerja di. Sudah itu, kita harus belajar untuk memahami. Kita harus tanya apakah mereka jadi berkat bagi orang sekitar. Ya. Saya kira firman Tuhan yang gak usah panjang-panjang ya. Yang penting pada masa sudah mulai ada perbedaan. Di situ perlu undang hadirat Tuhan. Makin dekat sama Tuhan. Nanti ketika sudah tua kayak kami ini, ya, rasanya kemana pun berat kalau tidak ada pasangan. Saya jalannya kalau agak payah kan kesulitan. Untung ada anak saya. Itu sebabnya semakin kita tua tidak ada teman kita yang lain selain istri. Dan dialah audit yang paling baik. Kau audit kan? Jangan makan ini, jangan. Dan supaya istri juga dijaga. Makanya. Jadi suami istri berbeda pendapat itu biasa. Berbeda pendapatan juga jangan berbeda pendapat. Itu penting. Sering karena beda pendapat, istri saya bukan begini, saya enggak. Saya umur 35 jadi hamba Tuhan full time makanya. Istri lagi kerja ya. Kadang-kadang orang bilang sama dia, enak kali suami gitu ya. Kalau kerja dia kok jadi paror kata orang kan gitu. Nah kalau nggak dewasa gitu. Nah ketika kita kemudian juga sudah semakin dipakai Tuhan mengalami berkat, gimana sikap kita terhadap anak jasmani dan terhadap anak rohani? Ya. Kami di kisaran Bapak Ibu, ya saya pendeta baru 25 tahun menggembalakan, bersama dengan menginjil mungkin sudah 30 tahun lebih. Kita sudah menganggap semua jemaat adalah anak kita. Menganggap kota kita itu adalah kota di mana kita dipakai Tuhan untuk memenangkan kita. Semua pendeta-pendeta saudara kita. Siapa lagi saudara kita kalau bukan mereka? Saya berharap ya nanti kalau ke BSD minggu kapan balik? Kamis ya. Oh, saya kebetulan minggu depan akan ke sana. Saya kira itu aja firman Tuhan ya. Ya saya mau lihat catatannya. Saudara, kemudian hal yang penting adalah Efesus 5:15-20. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tapi seperti orang alim. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari adalah hari jahat. Janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tapi adalah kamu penuh dengan Roh Kudus dan berkata-kata seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Bapa dan Tuhan kita. Saudara, ini penting. Ini ayat ini sebelum ayat tentang suami istri. Ya. Sebab Efesus 5 disebutkan rendahkanlah dirimu. Yang satu dengan rendahkanlah dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Sebelum bicara Efesus 5 ayat 22 tentang hai istri tunduklah, yang penting di atas itu pergunakanlah waktu yang ada. Jadi bijak.
Setiap orang waktunya sama, 24 jam. Ada sini waktunya yang lebih dari 24 jam. Saya tahu cuma satu yang satu hari lebih 24 jam. Siapa? Yosua. Karena dia berhentikan matahari kan. Pergunakan waktu yang dengan ada, bijaksana. Ya. Bagaimana kita menata waktu? Saya banyak mengecewakan istri saya karena saya penginjil yang dulu suka kemana-mana lupa. Ngurus anak pun kadang-kadang lupa. Kemarin kami ngomong bertiga anak saya di Jakarta. Sebenarnya Pak, untung ke dalam Tuhan. Kalau enggak sebenarnya bapak sama mama ini sudah terlalu mikirin orang. Karena kami punya anak asuh 300 kemarin. Kami suruh urus terus orang lain. Pelayanan ke desa-desa. Ya. Tapi untung dalam Tuhan. Makanya pergunakan waktu mana ya? Quality time dengan istri, dengan anak-anak. Ya. Bagaimana kita menggunakan waktu? Jangan jadi orang berbau. Orang kadang-kadang bilang, sudah kukasihnya uangnya, sudah kuberinya semua. Kenapa dia narkoba? Kenapa dia salah pergaulan? Jadi, karena saudaraku, hari ini hari yang cerah. Ya. Kalau zaman dulu orang bisa menggodakan harus on-site, ketemu muka. Sekarang, tengah malam pun masuk dari Instagram, dari Facebook, dari sana. Nah, kalau kita nggak punya quality time, kita nggak bisa mengajarkan anak kita bagaimana harus hidup dan menantang semua tadi patologi sosial itu, maka saudara kita akan bermasalah. Hanya satu yang membuat mereka kuat apa? Saudara, yang kesukaannya Mazmur 1:2, yang kesukaannya adalah merenungkan firman Tuhan siapa ini. Apapun yang dilakukannya akan berhasil. Karena dia akan seperti pohon ditanam di tepian batang air. Itu yang penting. Bagaimana kita membuat mereka masuk di sana. Apalagi seperti cerita tadi, anak saya dari Cornell University di New York. Kalau cerita saya penuh. Kalau kita nggak dengar, kita nggak mengerti maksudnya, gimana kita bisa mendidik dia? Saudara, ini penting. Makanya kalian baru Efesus 5:22. Mari kita baca. Ini kan? Ini. Oh, nanti lebih baik aja waktu pemberkatan akan dibaca. Saya minta ini dibaca oleh masing-masing ya. Nanti kalau 2 kali khotbah ya, ini adalah tentang istri. Kalau nggak saling merendahkan diri, nggak bisa. Kenapa pula aku tentu sama dia? Apa rupanya hebatnya? Udah konseling kan, latar belakang kita harus tahu semua. Maunya anak pendeta, baik-baik terus ya. Bagaimana kalau saya dulu anak pendekar? Saya anak pendekar, orang tua saya latar belakangnya sangat mengerikan. Makanya harus betul-betul saling. Pertama, ayat 21 itu, rendahkanlah dirimu. Ayat 21 kita lihat, ini penting. Saling merendahkan hati. Karena kita sedang membangun satu keluarga yang ingin mempermuliakan Tuhan. Ini penting sekali. Bapak Ibu, kalau kita sudah lama mungkin tidak ingat ayat ini, istri-istri nggak mau lagi tunduk tapi nanduk, saudaraku. Udah berubah, kita mulai suami-suami mulai nggak mengasihi istri seperti Kristus pada jemaat. Mulai kita ingat ini. Kita masing-masing merendahkan hati kita dengan Tuhan. Tuhan, ubah hatiku, ubah hidupku. Aku mau menjadi suami yang baik. Aku menjadi istri yang baik. Aku menjadi bapak yang baik. Apalagi saudara di sini kan nanti, hai bapak-bapak, jangan sakiti hati anak. Nggak bisa kalau kita nggak. Tadi pagi kami ketika Sabtu, Pak Monang sampaikan sesuatu kepada saya. Bapak dulu gini-gini. Karena kami dulu biasanya, saya bilang minta maaf. Saya nggak tahu waktu itu. Kalau kita nggak ada hati, kita akan nggak mau minta maaf. Bahkan saya bilang sama dia, memang ketika muda, saya nggak sadar itu yang salah saya. Maukah kau maafkan saya? Saya masuk ruangan, saya berdoa, Tuhan, lepaskan diriku dari segala kelemahan. Sebab membuat orang tidak bisa rise up, bangkit adalah, saudara, kayak mobil jalan, nggak bisa dia jalan baik. Kenapa? Ada bagasi di belakang yang penuh dengan dosa dan kejahatan, saudara. Apa itu? Itu tadi kelemahan-kelemahan yang ada. Kepahitan, tidak bisa menghormati orang tua, tidak punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Makanya saudara, cara mengatasinya cuma satu. 1, 2, 3 kita baca ini. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Ketika kita lakukan ini, saudaraku, kita akan menangkan banyak jiwa. Amin. Kami tinggal di kisaran itu 7% yang non muslim. Sekarang 9% karena penginjilan cukup bagus.
Non-Muslim termasuk Hindu, Buddha, Konghucu, dan Brahmana. Nah kami justru menarik. Kita merendahkan hati, bilang Tuhan pakai kami untuk memenangkan mereka. Mereka saksikan apa? Karena percaya. Bagaimana kita bisa menjadi garam dan terang bagi mereka? Nah, kamu kan di BSD, di Tangerang. Situ temboknya sangat tinggi ya, sampai rumah, nggak kenal ya. Saya baru sih sana sudah kenal, saya tetangga. Oh ini rumahnya alumni saya sudah kenal baik dengan dia. Saya sering jalan kaki di situ, temukan orang di sana kan pembantu-pembantu kan di taman-taman nunggu tinggal dipanggil. Nah ini hal penting bagi kalian nanti. Ya, kami rindu suatu ketika kalau ketemu sama jemaah, kalian menceritakan tentang kesaksian, bagaimana terobosan yang terjadi dalam hidup kalian. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Baik, kita akan masuk dalam acara selanjutnya. Mari kita berdoa lebih dulu untuk kedua mempelai ini. Seperti lagu tadi, supaya mempelai Tuhan pasti menang. Amin. Haleluya. Bapak, kami bersyukur hari ini buat firman Tuhan ini. Bukan hanya kami, bukan hanya pengantin, tapi semua kita harus menopang keluarga ini. Setiap keluarga yang baru masuk, kita topang mereka. Kita ciptakan iklim yang membuat saudara mereka akan diberkati. Mungkin ada keluarga-keluarga muda yang di sini juga, di jemaat dimanapun yang sering saudaraku banyak masalah. Mari kita belajar supaya mendewasakan mereka, membawa mereka kepada covenant surgawi yang menghadirkan Tuhan Yesus senantiasa dalam hidup. Kami masuk ke dalam keberkatan kudus. Biarlah Tuhan mereka dipersiapkan, saling merendahkan satu dengan yang lain, saling memahami satu dengan yang lain, mempunyai kedewasaan komunikasi, mempunyai kedewasaan keuangan, mempunyai kedewasaan dalam segala perkara dalam hidup mereka. Terima kasih. Kita nyanyikan lagu yang tadi ketika sebelum firman Tuhan. The Goddess of God dalam bahasa Indonesia. Mari singer bantu saya untuk nyanyi dan nyanyikan lagu ini. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan ini sebab kita berkata, Engkau setia. Haleluya. Tuhan
Dengarkanlah firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Matius 19 ayat 4-6. Bisa salah seorang membacakan, Pak? Matius 19 bisa ditayangkan ayat 4-6 ya. Ini baik kita dengar semuanya supaya kuat. Matius 19 ayat 4-6. Itu ada Pak. Jawab Yesus, "Tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia." Amin. Tanam pada dalam. Titah nikah ini mengungkapkan paling sedikit 3 hal, yaitu pertama, pernikahan Kristen adalah pernikahan monogami, satu untuk semua, yaitu pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita. Kenapa perlu kami terangkan pria dan wanita? Karena sekarang ada yang namanya LGBT. Tanamkan kepada anak kita, keluarga kita, hanya 2 jenis kelamin, pria dan wanita. Kalau saya ke Bangkok itu 7 kamar mandi. Kalau di Amerika itu 4. Kita di Amerika itu, makanya anak kami di Amerika kami minta supaya jelas. Ya, ini pentingnya. Amin Bapak Ibu ya. Udah, sekarang tanamkan kepada anak kita, suruh hafal firman Tuhan ini ya. 2, pernikahan Kristen adalah karya Tuhan Yesus, suatu lembaga ilahi karena Tuhan Yesus yang mempersatukan. Amin. Ya, doa kadang bimbang juga ya, tapi disatukan Tuhan ya. Tanya orang tua otoritas, iya Pak Jega, Ibu itu saya harus kita senang ya. Pak Regar juga semua senang. 3, pernikahan Kristen adalah untuk seumur hidup, tidak boleh ceraikan oleh manusia, khususnya saudara berdua. Amin. Ini saksikan semua loh. Kalau ini rekamnya, ada videonya, masuk YouTube loh. Amin. Bagi suami istri berlaku firman Tuhan dalam Efesus 5 ayat 20-21. Ya, bagi suami istri ini ayat ini tadi sudah kita baca. Tadi kita ulang. Tolong Efesus 5 ayat 20-21 Bapak baca Pak. Nanti ya, biar nanti kemudian saya minta dibaca oleh pengantin. Efesus 5 ayat 20 dan 21. Kita dengar sama-sama, kita saksikan. "Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus." Amin. Ini penting. Karena di rumah tangga lah imam, suami. Bagi suami berlaku firman Tuhan dalam Efesus 5 ayat 25-28. Tolong ditayangkan Efesus 5 ayat 25-28 dibacakan oleh imam dalam keluarga. "Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau turut atau yang serupa itu, tapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Ayat 28. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Amin. Seringkali kita tekankan, hai istri tunduk, tapi ini dulu. Kata para ibu-ibu wanita yang sudah dewasa, wanita itu sangat mudah kalau kasih suami sudah luar biasa. Amin. Maka hai istri-istri, bacain ini Efesus 5 ayat 22-24. Efesus 5 ayat 22-24. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus,
Demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Amin ya. Ketika suami sudah seperti Kristus pada jemaat. Jemaat pertama gereja Samuel Anugrah Jega adalah Ruth Kiris Desirega. Makanya kasihan. Biar tiap hari Tuhan akan berkati. Tuhan akan tuntun dari detik ke detik tentang kebaikan. Sehingga ketika mereka melihat semua keluarga Jega dan Siregar akan melihat kebahagiaan dari Tuhan. Kita baca ayat 32 sampai 33 bersama-sama. Ayat 32 sampai 33. 1, 2, 3 sama-sama. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Amin. Ini ya, dampak dari sikap yang benar dari suami dan istri akan muncul seperti ini, akan saling menghormati. Pasang surut gelombang yang ada. Kepada kedua mempelai, silahkan saling berhadapan dan bersalaman. Salamannya, ya bersalam. Saudara Samuel Anugrah, di hadapan Tuhan, di hadapan jemaat, di hadapan kedua belah pihak istri, keluarga istri dan keluarga suami, hamba-hamba Tuhan banyak di sini. Bersediakah kau menerima Ruth Kiris menjadi istrimu? Jika saudara bersedia, jawablah, ya saya bersedia. Percaya dengan hati dan ucapkan dengan mulutnya. Ya, saya bersedia. Beri kemuliaan bagi Tuhan, amin. Saudari Ruth Kiris Siregar, bersediakah engkau menerima saudara Samuel Anugrah menjadi suamimu? Jika saudara bersedia, jawablah, ya saya bersedia. Ya, saya bersedia. Beri kemuliaan bagi Tuhan, amin. Kalau demikian, ucapkanlah janjimu satu sama lain di hadapan Tuhan dan di hadapan sidang jemaatnya dengan tulus tanpa paksaan. Jadi nggak usah salaman lagi, lepaskan. Sekarang sampaikan janjimu. Sudah hafal kan? Kalau nggak hafal bahayanya. Dengarkan Pak Regal. Ya, boleh. Nah. Saya Samuel Anugrah Jega menerima engkau, Ruth Kiris Desirega, sebagai istriku yang sah dan satu-satunya, mulai saat ini hingga seterusnya. Di hadapan Tuhan Yesus, di hadapan kedua orang tua kita, dan di hadapan sidang jemaat, saya berjanji akan setia dan bertanggung jawab baik pada waktu bahagia maupun susah, pada waktu kaya maupun miskin, sehat maupun sakit. Aku berjanji akan selalu mengasihimu, menghargaimu dan menghormatimu, serta selalu hidup dalam rukun. Hanya mautlah yang bisa memisahkan kita, seperti yang difirmankannya. Amin. Ya, beri kemuliaan bagi Tuhan ya. Kami aminkan ya. Sekali lagi nanti ketika yang wanita mengucapkan selesai kita aminkan ya. Kita percaya kehendak Tuhan jadi, amin. Oleh karena itu mari mempelai wanita, silakan. Saya Ruth Kiris Siregar menerima engkau Samuel Anugrah Jega sebagai suamiku yang sah dan satu-satunya dari sekarang hingga seterusnya. Di hadapan Tuhan Yesus, di hadapan kedua orang tua kita, dan di hadapan seluruh sidang jemaatnya, saya berjanji untuk mengasihi dan menghargaimu, baik dalam keadaan susah maupun senang, dalam keadaan bahagia maupun sedih, dalam keadaan kaya maupun miskin, dan dalam keadaan sakit maupun sehat. Saya berjanji akan selalu mengasihimu, menghargaimu dan menghormatimu, dan akan selalu hidup dalam rukun dan damai, seperti yang telah tertulis dalam firman-Nya, bahwa hanya mautlah yang dapat memisahkan kita. Amin. Sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kalau bisa ada yang ambil mic-nya ini. Terima kasih. Terus salaman.
Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri semua, kita lihat. Di hadapan Tuhan dan sidang jemaat dan keluarga. Pada hari ini Senin 16 September 2024 jam 11.47, di dalam nama Tuhan Yesus saya bertindak meneguhkan pernikahan saudara berdua sebagai suami istri yang sah di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan Yesus Kristus tidak boleh diceraikan manusia. Amin. Sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan ya. Sekarang kami akan beri buku pedoman utama. Dilepaskan dulu. Dibantu Bu. Sebab di sini ini SOP kalian. Di perusahaan ada SOP ya. Di tanda tangan sini. Mari silakan, saksinya juga ada di sini. Dengan sini tanda tangan ya. Ya. Mari tanda tangan luar negeri yang tahu itu tanda tangan. Oke, mari saksinya. Ayat 7-8 bisa ditayangkan. Ini saudaraku firman Tuhan untuk kalian, untuk wanita. Markus 10 ayat 7-8. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istri. Ayat 8. Sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Sebelum masuk dalam pemberkatan, cincin terlogam mulia tidak akan berkarat ini. Cincin tidak berpangkal dan juga tidak berujung, menggambarkan firman Tuhan nyatakan kasih yang murni dan tidak bersudah. Biarlah cinta kalian akan jadi kasih yang tidak berkarat, yang tidak berujung, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Sampaikan kata-kata. Cincin ini sebagai tanda kasih kepada Terimalah cincin ini sebagai gambaran cinta kasihku kepadamu. Kita tepuk tangan sama-sama. Ya. Pegang Alkitabnya. Yang bisa mengubah hidup kita sesudah kita berkeluarga dan masuk dalam kebenarannya adalah, seperti saya katakan tadi, cinta itu cepat berakhir, tapi kasihlah yang bersatu. 1 Korintus 13 berkata, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang berincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan bilik seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berdiri. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada pada aku, bahkan menyerahkan tubuhku dibakar, tapi jika aku tidak mempunyai kasih sedikit pun, tidak ada faedah bagiku. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak megahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan apa yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi percaya segala sesuatu dan percaya segala sesuatu. Mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak kesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan berhenti. Yang membuat kalian bisa abadi adalah kasih Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan, amin.
Hamba Tuhan dulu berdoa, baru nanti akhirnya kita akan berkati. Kita akan tumpang tangan. Anakmu Samuel anugerah dan Ruth, mereka berlutut memohon berkat Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan ulurkan tanganmu melalui hamba memberkati kedua mempelai ini, sehingga berkat Tuhan yang sempurna turun atas mereka dalam nama Tuhan Yesus. Katanya istri lagu, ya Tuhan tiap di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini sebagai hamba Tuhan, gembala rohani saudara berdua, saya memohonkan berkat Tuhan atasnya. Tuhan Yesus memberkati nikah rumah tanggamu dengan damai sejahtera, sukacita dan kebahagiaan. Tuhan Yesus memberkati buah kandunganmu dengan keturunan ilahi dan memberi engkau anak-anak laki-laki dan anak perempuan yang segambar dengan karakter Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati engkau dengan kesehatan, kekuatan, dan umur panjang. Tuhan Yesus memberkati engkau pada waktu keluar dan masuk pintu rumahmu. Tuhan Yesus memberkati rencanamu, cintamu, usahamu, dan pekerjaan tanganmu. Tuhan buat engkau berhasil dan beruntung sepanjang umurmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, aku menetapkan roh mati muda dari hidupmu. Umur panjang diberikan padamu. Dan keturunanmu menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sama-sama kita berkata, amin. Silakan kami serahkan pada protokol. Kembali ke tempat dunia kayak tukang lokasi ya. Penyalaan dingin, Pak. Nyalakan lilin yang belum menyala, itu untuk meleburkan dua terang menjadi satu. Setelah saudara yakin dua terang itu telah menjadi satu, menghadaplah kepada jemaat, tiuplah lilin yang ada di tangan saudara berdua. Amin. Mari silakan kemari dulu. Ini dimatikan dulu, sama-sama menghidupkan lilin ini, ya. Coba ambil. Saya berapa pakai ini? Ya, hidupkan sama-sama, ya. Ya, luar biasa, ya. Amin. Haleluya, balikan, ya. Kemudian, saudara, di sini ada dua lilin yang sedang menyala melambangkan dua terang yang menyinar sekelilingnya. Sebentar, nanti. Lihat ke depan tadi menghilangkan keakuannya. Ini adalah pria, ini wanita. Ya. Ambil kembali lilinnya, hadap kepada jemaat. Ambil lilinmu, Samuel. Lalu kemudian tiuplah bersama-sama. 1, 2, 3. Ya, beri kepada teman-temannya. Mereka berjanji akan menghilangkan keegoannya dan menjadi satu. Bukan hanya roh, tapi jiwa dan tubuh dalam Kristus untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan bersama-sama. Karena dari kecil sudah memastikan aku sudah menjadi orang yang baik,
sehingga sampai saat ini. Buat mama dan bapak, aku mau minta doa dulu. Semoga bapak dan mama memberikan kami doa yang terbaik lah, supaya kami ke depannya bisa membentuk keluarga yang baik, supaya keluarga kami menjadi keluarga yang diberkati Tuhan, yang takut akan Tuhan, dan bisa melayani Tuhan. Beriris bahwa suami ke bapak dulu. Dibaca, direnungkan, dilakukan. Kalau dibaca dan direnungkan saya sama dengan orang bercermin, lupa. Kalau dilakukan, diseringkan, kemudian minta supaya saling mengisi dan membantu. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Jadi inilah ya saudara, balik sana tadi. Inilah keluarga baru kita ya. Ganteng kan? Silakan pakai piring ya saudara. Haleluya. Ini keluarga baru. Beda tadi sama sekarang. Karena sekarang sudah sah secara hukum dan sah secara kebenaran firman Tuhan. Beri kemuliaan Tuhan bagi sekali lagi. Haleluya. Silakan duduk, silakan kepada saya. Yesus abadi, kepunyaan.
Tidak semua yang dapat, hanya yang beruntung. Dan untuk itu nanti ini akan dibuat undian lucky draw itu di gedung serbaguna. Dan itu hanya punya kesempatan dapat adalah orang yang hadir dalam ibadah ini. Ya. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Allah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera. Anugerah kasih karunia Tuhan Yesus Kristus membuat engkau lebih dari pemenang, sebab Yesus telah mengalahkan maut. Dan biarlah berkat Bapa Yahweh, Bapa Surgawi berkati pada masuk dan keluar, diberkati adonanmu, diberkati usahamu, dijaganya hartamu yang berberkat. Di bawahnya engkau menjadi kepala bukan ekor, dan engkau tidak naik. Dalam persekutuanmu dengan Kudus, kau diberi kuasa untuk mengalahkan si jahat. Diberi percepatan ilahi sehingga engkau bisa mengejar ketinggalanmu. Kau diberi inovasi untuk buat kau memiliki kreativitas yang luar biasa. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, engkau layak kedatangan dua kali Maranatha. Haleluya. Bapa, terima kasih.
Tuhan selama-lamanya. Terima kasih ku ucapkan padamu